Hadirin yang kami muliakan, kini kita menapak pada acara inti, yakni sidang pleno, penyajian evaluasi dan draft asumsi pendapatan PNBP dan rekapitulasi RKA Unisa Unit Rektorat tahun 2016 oleh tim SP4 dan bagian perencanaan, serta dilanjutkan dengan diskusi dan sinkronisasi program kegiatan tahun 2016. Acara ini akan dipandu sepenuhnya oleh moderator. Moderator, disilakan. Terima kasih untuk acara yang terhormat Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Direktur dan seluruh peserta rapat kerja yang berbahagia. Kami akan coba memandu acara rapat kerja pada siang hari ini karena sesuai dengan susunan acara ada sidang pleno, nanti juga ada sidang pleno lanjutan apabila pada sidang pleno hari ini kita tidak selesai. Setelah santap siang kita akan lanjutkan. Tetapi kalau memang sebelum santap siang sudah selesai, ya, nanti mungkin akan selesai sampai di sana. Selanjutnya kami panggil Bapak Ketua SP4 untuk ke depan dan juga Bapak Kabar Keren. Seperti arahan Bapak Rektor tadi bahwa kita diharapkan menciptakan Indonesia yang sehat dalam artian tidak sakit, maka kami dari tim SP4 sebenarnya sudah melanjutkan program-program ini bekerja seperti kabinet kerja dan bekerja dan sampai tadi malam sebenarnya Bapak Keren dengan Ketua SP4 masih bekerja untuk merekap semua ini. Namun harapan kami semua adalah seluruh aktivitas dari pimpinan, dari dosen, pegawai juga harus tetap harapan Bapak Presiden kita Jokowi, kita harus bekerja untuk menjayakan Indonesia. Sebagai awal saya akan menerima doa swastiastu. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua SP4 untuk menyampaikan pada sidang pleno ini adalah penyajian evaluasi dan draft asumsi pendapatan PNBP dan rekapitulasi KKA 2016 yang nantinya pada bagian ini saya berikan waktu 1 jam. Setelah itu pada sesi kedua ada diskusi dan dilanjutkan dengan sinkronisasi program. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu peserta karena sudah membawa draft program bisa mencermati sehingga pada hasil diskusi nanti akan kita cermati bersama-sama. Untuk itu kami persilakan waktunya kurang lebih 1 jam. Untuk sesi berikutnya adalah kami dari tim SP4 dan Kabar Keren akan berusaha untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk Universitas Pendidikan Ganesha di tahun anggaran 2016. Pada saat ini adalah kita masih menapak kepada rapat kerja tingkat rektorat, jadi masing-masing unit atau lembaga yang terkait dalam penyusunan RK ini. Jadi sebelum saya mulai, saya minta maaf, mungkin ada beberapa kegiatan yang belum masuk pada RKA yang Bapak Ibu terima. Kemudian satu lagi kepada Bapak PR1, jadi ada beberapa kegiatan yang menyusul, kebetulan kemarin sudah beredar, jadi saya terpisah, tetapi dalam RKA sudah kami masukkan beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Bapak PR1. Oke, para hadirin yang saya hormati, jadi mungkin beberapa hal yang saya presentasikan hari ini, mungkin beberapa kali kita sudah presentasikan, sehingga mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak bosan atau tidak mengantuk dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Oke, beberapa agenda yang
akan saya sampaikan pada presentasi hari ini adalah yang pertama adalah mengenai kebijakan pemerintah. Jadi sebagai landasan kita untuk menyusun RKA, untuk sebagai landasan kita dalam siklus perencanaan dan penyelenggaraan ini. Kemudian yang kedua adalah saya mencoba untuk menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu tentang siklus perencanaan dan penganggaran. Dan mungkin ada beberapa hal yang coba kita bikin atau coba kita buat di SP4 dan perencanaan untuk memudahkan kita ke depan nanti untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran ini. Kemudian evaluasi capaian target PNBP tahun anggaran 2012-2014, evaluasi daya serap untuk RKA tahun anggaran 2012-2014, kemudian skala prioritas dan isu-isu strategis yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu di unit maupun di lembaga untuk menyusun rencana kegiatan dan anggarannya. Kemudian rencana proyeksi PNBP Unisa 2015-2019, dan yang terakhir adalah kita coba mengevaluasi dari usulan RKA yang Bapak Ibu sudah kumpulkan kepada kami. Stabilitas institusi seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi pada saat memberikan sambutan dan arahannya. Jadi peningkatan kualifikasi akademis, kemudian linearitas dan transparansi, otonomi dan akuntabilitas, akreditasi institusi, program studi dan jurusan, peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian. Jadi ini yang akan menghasilkan kemandirian dari universitas itu sendiri. Saya kira kita semua tahu dan seharusnya atau selayaknya mengacu kepada beberapa hal-hal penting ini. Kemudian kita juga harus mengacu kepada kebijakan prioritas Kemenkyu terkait perencanaan dan alokasi BNPB. Jadi di situ ada sinkronisasi program, keterukuran dan efisiensi. Jadi sinkronisasi program artinya sesuai dengan renstra universitas maupun renstra dari Kemendikbud. Kemudian keterukuran dan efisiensi, produktivitas dan transparansi, output dan outcome yang real, otonomi dan payung hukum, koordinasi dan keberlanjutan, peningkatan mutu program dan kegiatan. Nah, jadi ini beberapa hal yang nanti akan menuju atau mengacu kepada kinerja institusi Bapak Ibu. Nah, sekedar informasi, untuk tahun anggaran 2015 ini cukup banyak kegiatan yang masih dibintang. Karena kita identifikasi di awal, kita belum tahu apa permasalahannya. Sepertinya ada perubahan kebijakan sehingga masih dilakukan pemblokiran pada beberapa kegiatan yang kita usulkan. Saya antusias sekali terhadap wacana yang dimunculkan tadi tentang membangun gedung perpustakaan menjadikan perpustakaan sebagai ikon kampus. Nah, karena terus terang saja kondisi yang saya hadapi sekarang di perpustakaan ini sangat membingungkan juga dengan ruang yang sangat terbatas, dengan bentuk gedung yang agak banyak sekat. Itu menyulitkan sekali dalam hal kita menempatkan koleksi, apalagi membuat sebuah tempat untuk berdiskusi. Jadi tempat baca itu kita gabung langsung dengan koleksi, dan saya masih bingung juga. Sekarang kan kita datangkan buku juga, dan tahun depan kita juga beli buku, dan buku kita sudah mencapai 60.000 eksemplar. Nah, kondisi ini akan sangat menyulitkan dalam hal menempatkannya, dan kita akan tidak memiliki sama sekali ruang baca yang representatif. Nah, untuk itu sangat mendesak kiranya untuk dirancang sebuah gedung yang bisa menampung mahasiswa untuk berdiskusi, dan juga bisa menampung koleksi. Dan juga rak-rak di perpustakaan itu sudah rusak, dan itu membuat koleksi sangat cepat rusak. Kemudian dari hasil beberapa tim akreditasi jurusan yang melakukan visitasi ke perpustakaan kemarin itu,
yang benar seperti apa yang katakan Pak Rasman tadi, mereka lebih banyak menanyakan tentang jurnal dan book. Nah, mungkin perlu dipikirkan ke depan tentang hal itu, dan juga tentang situasi kondisi gedung perpustakaan. Bahkan saya kemarin yang akreditasi program studi jurusan-jurusan S1 akuntansi, sempat datang hari Sabtu, saya tunggu di sini, bahkan menanyakan danau, ya. Mesti perpustakaan itu ada danaunya. Saya entah apa dasar pemikirannya, karena mungkin beliaunya berasal dari UI. Ya, UI itu membangun perpustakaan 400 miliar dan ya, ada danaunya. Dan apalagi kita bandingkan juga dengan perpustakaan yang di Kucing, Sarawak, itu jauh sekali. Nah, dan itu sebagai kebanggaan kampus. Kalau bisa memungkinkan, itu sangat mendesak kita membutuhkan gedung yang representatif untuk mengarahkan layanan yang lebih profesional. Pertanyaan dari Bapak-Bapak, dan saya lihat lebih banyak pada saran untuk perbaikan lembaga ini ke depan. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah mengenai penelitian dan pengabdian. Saya agak berpikir terbalik, Bapak Ibu. Jadi tadi meningkatkan alokasi dana untuk peneliti pemula. Nah, saya kurang setuju sebenarnya. Jadi saya lebih setuju bahwa peneliti bisa berkompetisi di seluruh skip. Nah, tetapi peneliti senior tidak boleh berkompetisi di peneliti pemula, karena peneliti pemula ada yang bagus, Bapak Ibu, dan lebih bagus daripada peneliti senior. Sehingga kalau saya lihat di lapangan sekarang ini adalah banyak peneliti pemula karena jabatan fungsionalnya tidak bisa mengikuti penelitian dengan skill yang lebih tinggi, padahal kemampuannya jauh lebih tinggi. Nah, saya lebih setuju seperti itu dibandingkan dengan pengalokasian dana yang lebih besar pada peneliti. Jadi kita tidak ikutilah skema dikti, tetapi kita buka semua skema untuk siapapun untuk berkompetisi di segala skema yang ada. Presentasi saja penelitian. Kalau penelitian kita bagus dan memerlukan dana 2M misalnya, dan menjanjikan untuk memberikan produk oleh pemerintah. Nah, tetapi sekarang kita di kotak-kotakkan, ini dana 50 juta, ini dana 20 juta. Nah, kalau kita tidak bisa mulai di pusat, kita mulai di bawah. Nah, kita mulai di bawah. Jadi presentasi saja. Kalau jadi reviewernya harus benar-benar. Kalau ini dananya butuh 150 dengan produk yang jelas, nah itu susah. Jadi targetnya yang harus kita pegang. Nah, jadi kalau boleh kita ini, kalau nggak ada ketemu produk ya udah balikan uang. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, itu salah satu contoh. Jadi mari kita bersama-sama memperbaiki sistem yang sudah ada perlu kita. Jadi bukan pimpinan sekarang saja, mungkin sudah lama sekali ini. Dan itu dari pusat. Jadi kadang-kadang kita harus align dengan pusat. Itu yang susah. Saya tidak tahu juga karena ini berpikir sejenak. Siapa tahu ada monitoring dari pusat, ini kok skemanya seperti ini, saya tidak tahu. Sepertinya itu rasional yang bisa kita pertahankan. Jadi kita berikan dana untuk yang memang capable itu, dan kita buka skill untuk semua kompetisi. Itu untuk riset dan pengabdian. Nah, kemudian untuk fasilitas penelitian, jadi memang jadi sebenarnya saya kira fasilitas kita sudah available semua. Cuma kadang-kadang peneliti menciptakan fasilitas karena untuk menghabiskan dana. Nah, jadi kalau saya lihat lab semua ada. Cuma kita harus bagaimana cara kita menghabiskan dana ini ya. Sistem yang menjerumuskan kita sebenarnya. Jadi honor harus 30%, ini harus sekian. Nah, seperti saya misalnya, saya mengembangkan sistem, terus saya harus beli apa? Padahal penghargaan yang terbesar adalah pada aset intelektual saya. Aset intelektual saya bisa dihargai dari honor. Jadi
Ini tidak ada, makanya saya harus beli apa sekarang? Ya udah sewa tempat seminar, padahal saya tidak seminar. Saya seminarnya di pasti ada di luar seminar, ya, karena saya harus menghabiskan dana. Saya tidak tahu apakah karena kita tidak bisa merubah perusahaan, kita rubah di lembaga ini. Apakah di lembaga ini bisa kita tidak memproporsikan dana itu per masing-masing honornya? Jadi honor bebas, kemudian ini bebas, bisa sebenarnya. Cuma trust yang belum terbangun. Jadi kalau karena ini pemerintah tidak percaya dengan peneliti, makanya seperti ini. Kalau pemerintah percaya dengan peneliti, dia akan membebaskan. Nah, sekarang kita harus percaya pada peneliti. Jadi kita bebaskan. Terserah dia mengalokasikan dananya, tetapi kita sebagai peneliti harus jujur. Tidak boleh agak jujur. Jadi untuk menghabiskan dana. Berharap melalui praraker itu dengan arah dengan paparan dari masing-masing pembantu rektor maupun rektor, sehingga nanti ada dasar bagi teman-teman di fakultas atau jurusan untuk menyusun kegiatan. Kadang-kadang kita, kalau Bapak Ibu mungkin ke fakultas, kadang-kadang kalau mau bikin kegiatan masih bingung, kadang-kadang ini bikin apa ya, padahal harusnya tidak seperti itu kita. Jadi kalau kita mengacu kepada arah dan kebijakan dari lembaga, seharusnya sudah ada poin-poin penting yang harus kita laksanakan. Sehingga kalau kita sampai berpikir kita mau bikin apa, itu sudah salah seperti itu. Oke, itu capaian target PMBP Universitas Pendidikan Ganesa 2012-2014. Nah, jadi kenapa terjadi penyimpangan yang semakin besar antara target dan realisasi PMBP ini? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, ada asumsi yang overestimate sebenarnya. Jadi tiba-tiba mau menerima mahasiswa sangat banyak sekali. Saya tidak tahu karena kesalahan asumsi atau ada strategi yang tersembunyi di sana. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat belum jalannya beberapa program reguler yang kita canangkan. Jadi seperti PPD itu tidak berjalan, sehingga pemasukan kita berkurang di sana. Padahal di awal kita sudah mencanangkan atau merencanakan kegiatan. Menurunnya jumlah penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita terjadi penurunan dari tahun ke tahun penerimaan mahasiswa baru. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya kontribusi unit-unit usaha. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan kepada unit-unit usaha ini sebenarnya, karena kontribusinya juga tidak terlalu signifikan. Tetapi ke depan kita harus menstimulus unit-unit usaha di masing-masing jurusan untuk nanti baik itu di forum ini maupun dengan teman-teman lain. Jadi ada beberapa isu-isu strategis yang saya usulkan dan tidak harus kita laksanakan di tahun 2016, mungkin secara bertahap kita laksanakan. Yang paling penting yang saya sampaikan adalah peningkatan akreditasi masing-masing program studi dan institusi. Ini sebenarnya memberikan domino effect lah ya, memberikan efek berganda kepada yang lain. Jadi penataan ruang jurusan, penataan lingkungan, perpustakaan, kemudian pengembangan bahan ajar dan lain sebagainya sangat berdampak besar sekali. Ini yang sebenarnya menaungi kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang kedua adalah penguatan penelitian dan pengabdian. Jadi secara bertahap sebenarnya pemerintah mengharapkan kita lebih banyak berkompetisi di tingkat keberadaan kita. Memang secara pribadi saya sangat miris juga kalau menemukan dosen sampai ngajar 60 CS gitu, 70 CS, dan ini ketidakmerataan. Kalau kita hitung sebenarnya ada beberapa kelintir dosen yang banyak mengajar, ada juga yang kurang. Kemudian ada jurusan yang kebetulan salah satu dosennya saya lihat di UGM selalu mengeluhkan yang di ekonomi karena beludaknya mahasiswa, sedangkan dosennya sedikit. Ini sudah berbagai persoalan muncul. Nah itu saya tidak bermaksud menyalahkan itu. Mungkin kebijakan yang kemarin dari pimpinan itu agak keliru gitu, karena
ketika menerima kelulusan itu hanya meluluskan semua untuk mengangkat student body, tetapi lupa di sana nanti tidak dilihat pilihan 1, pilihan 2, sehingga mahasiswa tidak terdistribusi. Jadi tumplek di 3 prodi rasanya berat sekali, di ekonomi atau di manajemen itu, kemudian di PGSD dan di bahasa Inggris. Nah, ini ke depan menjadi pelajaran kita, karena itu akan berdampak. Nah, mereka khawatir kalau nanti akreditasi sulit akan ngejar untuk bisa dapat B atau A gitu, karena ada beban-beban lain. Nah, itu berdampak lagi kepada lulusan kita nanti ketika akan diserap oleh pemakai. Nah, saya senang sekali tadi sudah banyak sekali evaluasi yang bagus dilakukan oleh SP4, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita tuangkan sekarang kepada perencanaan 5 tahunan kita, sehingga target kita misalnya membangun perpustakaan modern, membangun ruang dosen, kapan kita lakukan gitu. Kalau itu nanti sudah jelas, sehingga program tahunan kita akan tidak berdiskusi terlalu banyak dengan program tahunan kita, karena kita sudah punya guideline. Nah, ini maaf saja saya bilang dari tahun lalu kita kehilangan guideline, dan rupanya mungkin sekarang harus kita prioritaskan itu. Nah, maaf kalau saya salah mencermati Renstra, karena kebetulan juga Bapak Rektor menyebutkan Renstra, Pak Ketua SP4 juga menyebutkan itu, dan saya tidak dapat dokumen itu. Dan plus memang dalam beberapa pengembangan dokumen kebetulan statuta ODK kita kan masih yang lama. Nah, itu. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya berikan masukan tentang rencana ini, dan mungkin kalau nanti ada kesempatan memang dari tiap unit lembaga akan mengubah usulannya karena perencanaannya sesuai dengan skala prioritas, mungkin nanti kita harus diskusikan. Nah, salah satu hal juga saya lihat itu ada pengembangan dokumen di segala lini gitu. Nah, itu memang betul, itu alangkah bagusnya mungkin dijadikan satu di mana tempatnya, sehingga format segala pengendalian dokumen itu bisa bagus, bisa satu pintu. Tetapi yang mengerjakan dokumen-dokumen itu adalah memang unit-unit yang akan menggunakan dokumen itu. Nah, dengan demikian maka seluruh dokumen untuk kebutuhan akreditasi kita bisa lengkap. Jadi sekali lagi mungkin untuk melihat dokumen apa yang kita pentingkan, saya kira itu dokumen 1 sampai 21 sampai 26 bahan itu sudah sangat membantu kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Om Santi. Paparan dari Ketua SP4 dan juga arahan dari Bapak Rektor. Yang pertama menyangkut daya serap anggaran. Kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun tidak pernah kita mencapai daya serap lebih dari 50%. Dari tahun 2000 tadi data tadi itu di bawah 50%. Ini kan daya serap. Oh ini ya. Itu kan tidak pernah 100 kan, kita 87, 69, 68. Gimana ini? Daya serap RKA PNBP kan. Yang hijau itu apa? Ya, tahun 2013 kita berapa itu? Kan 69. Kemudian 68, berarti masih rendah gitu. Nah, kalau begini, ini kan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat bahwa kita tidak bisa mengelola dana secara baik. Kalau bisa kan 100% lah, atau 90 paling tidak. Nah, yang pertama barangkali ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Bisa saja ketidakterserapan ini karena memang perencanaan kita kurang matang. Yang kedua, kita sering terlena dengan kegiatan lain sehingga akhir tahun baru kita buru-buruan. Dengan demikian akan banyak sekali yang tidak terserap. Apalagi kalau misalnya rupiah murni. Rupiah murni itu kita kan susah juga mencarinya, tidak gampang gitu kan. Kalau itu terus tidak terserap secara baik, itu kan kedepannya kita susah juga mencari. Oleh karena itu, barangkali peningkatan peran SPI atau yang bertugas untuk mengontrol penggunaan anggaran ini perlu dilakukan.
SPI tadi saya harus setuju kalau diusulkan melakukan pemeriksaan tiap 3 bulan sekali dan itu berupa laporan realisasi penggunaan anggaran itu sangat baik. Saya setuju dengan itu. Yang kedua menyangkut program. Tadi Bapak Presiden Pak menyampaikan bahwa program itu sebaiknya memang diarahkan kepada komponen-komponen akreditasi. Yang selama ini terus terang aja banyak program yang dibuat oleh mungkin juga unit lembaga atau fakultas berdasarkan persentase dana yang mereka terima. Sehingga tiba-tiba ada penelitian yang 100 juta besarnya untuk semata-mata kesejahteraan para pejabatnya gitu. Ini kan sudah di luar kewajaran gitu. Karena tidak terencana, mereka banyak punya uang, banyak dapat persentase tapi tidak bisa menggunakan dengan baik. Pengadaan masyarakat misalnya kita rata-rata di LPM itu hanya 12,5 per dosen untuk PNBP. Di tempat lain bisa 30 juta, bahkan ada yang 50 juta. Jangan-jangan kualitasnya sama dengan yang 12,5. Ini yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, saya usulkan kita tidak perlu terlalu berpaku pada persentase, tetapi kepada kualitas program dan ketepatan program. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim khusus yang menjustifikasi dan mengevaluasi program ini. Kalau memang program mereka tidak mengarah kepada komponen akreditasi dan tidak masuk akal, coret saja. Walaupun mereka punya dana besar, sehingga bisa saja yang dana besar ya dapat kecil karena kualitas programnya. Ini memang perlu tim khusus yang dibentuk oleh tim Pak atau ini sebenarnya berdasarkan skala. Dia harus ada evaluasi itu. Kalau tidak, oh ini kan uang saya punya uang banyak, kenapa tidak? Dengan demikian maka program mereka dibuat seadanya, lalu akhir tahun tidak bisa menjalankan gitu. Terjadilah serapan yang rendah. Saya dengan teman-teman galau dengan banyaknya prodi yang terakreditasi. Tetapi tampaknya teman-teman yang di situ tenang-tenang saja gitu. Karena ini mahasiswa kan nanti mereka nggak bisa cari kerja dengan akreditasi. Bagaimana mempush ini? Mereka yang masih C ini perlu dikumpulkan dari sekarang kapan mereka harus mengajukan dan itu dipush dan itu didorong dengan dana yang memadai. Kalau memang menggunakan dana yang memadai di bawah koordinasi UJM barangkali, silakan. Saya setuju kalau ini didanai dengan dana yang cukup besar dengan target mereka minimal B. Kemudian kalau bisa kita harus juga yang ada yang A. Sampai saat ini belum masih punya A mungkin 1-2 satu ya A. Nah ini kita menurut ini. Oleh karena itu melalui UJM tadi saya lihat anggarannya ada DRM itu. Saya nggak tahu apakah memang DRM bisa disetujui atau harus pindah ke PNBP sekali cader gitu. Nah ini perlu dilakukan. Kemudian peningkatan kualitas lulusan. Yang selama ini terkesan lulusan Undiksa itu hanya mengejar PNS. Bagaimana kita membuat diversifikasi lulusan supaya mereka bisa diterima di lapangan kerja tanpa harus menjadi PNS. Kualitas lulusan bisa dikontrol juga dengan kualitas perkuliahan. Saya nggak tahu beberapa teman yang saya lihat melakukan UTS bukan lagi ujian tengah semester, tetapi sudah 3-4 semester gitu. Ini kan tidak terkontrol. Nah, ada yang beruang mereka kuliah 5-4 jam, kemudian milahkan jam juga seenaknya. Ini belum kontrol yang benar. Saya tahu mungkin Pak Aspen juga mengalami di ITB tidak pernah ada yang namanya jam kosong dari orang milahkan jam. Orang milahkan jam itu seminggu sebelumnya harus menjual surat ke biro roster untuk minta izin mendapat ruang. Tapi ketika orang berebut ruang, Bapak masuk jam 1 siang sudah banyak jam kosong, dari jam 5 sore. Tapi orang masih bilang kok saya dapat ruang.
Ini barangkali kontrolnya kita perlu, karena ini akan menyangkut juga kualitas tulisan kita. Kemudian bisa juga dilihat dari kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kalau Pak tadi mengharapkan supaya dana itu lebih ditujukan kepada pemula, saya setuju. Tetapi untuk jangka pendek, saya kemarin dengan Pak Sudah ngomong, bisa nggak ada kebijakan yang memberi prioritas kepada teman-teman dosen yang punya keunggulan tertentu, yang punya pengalaman, yang memungkinkan akan memuat artikelnya di jurnal internasional. Katakanlah kemudian ada 3 kelompok peneliti diberi dana masing-masing 200 per tahun, 3 tahun anak harus mengerjakan ini saja, plus mengajar, kemudian harus ada jurnal di internasional. Dananya di posisi itu, sebagian juga untuk pemula, sebagian begitu. Saya kira potensinya banyak. Daripada geraknya, jujur saja sekarang saya tidak bisa membedakan penelitian dengan dana 20 juta dengan dana 20 juta kok sama saja kualitasnya. Dari mana dilihat? Dari paparan pada waktu seminar senari. Lihat kan di situ. Berapa namanya 50 juta? Ini berapa? 20 juta. Ini tidak bisa dibedakan. Ini tolong, kalau bisa ada kebijakan begitu, saya setuju, saya mendukung. Walaupun mungkin saya tidak di situ, saya setuju ada teman-teman yang punya potensi, yang ditugasi oleh mereka untuk meneliti selama 3 tahun dan pastikan dia membuat artikelnya di jurnal internasional. Dalam jangka pendek Pak, dalam jangka panjang dulu dia harus diusahakan, dia dapat dana dari yang lain.